Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Pojok Matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bangun ruang sisi datar. Kali ini kita akan membahas tentang balok, yaitu unsur-unsur balok, luas permukaan, dan volume balok. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Pojok Matematika. Oke, yang pertama kita lihat unsur-unsur balok. Unsur-unsur balok itu kalau kita lihat dari jumlah titik sudut, jumlah rusuk, jumlah sisi, jumlah diagonal sisi, diagonal ruang, dan diagonal bidang sama dengan yang dimiliki oleh kubus. Perbedaan kubus dan balok itu hanya di panjang rusuknya. Kalau di kubus itu semua panjang rusuknya sama, kalau di balok ini berbeda. Nah, misalnya di sini panjang AB ini sama dengan P, disimbolkan dengan P. Kemudian B ke C ini sama dengan L atau lebar. Kemudian dari C ke G ini adalah T atau tinggi. Nah, jadi balok ini dia itu memiliki 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Artinya apa? Ada persegi panjang yang berada di bawah dan di atas itu dia pasti sama dan sebangun. Contohnya persegi panjang ABCD ini sama dan sebangun dengan persegi panjang yang ada di atasnya, yaitu EFGH. Kemudian kita lihat yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kanan itu ada persegi panjang BCGF ini sama dan sebangun dengan persegi panjang yang berada di sebelah kiri, yaitu ADHE. Kemudian yang terakhir persegi panjang yang tegak yang menghadap ke depan, yaitu persegi panjang ABFE itu sama dan sebangun dengan persegi panjang yang menghadap ke belakang, yaitu DCGH. Inilah 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Sekarang bagaimana kita menghitung jumlah panjang rusuk pada balok? Jumlah panjang rusuknya AB ini panjangnya P, maka DC ini juga P, EF-nya juga P, HG-nya juga P. Artinya di sini P-nya itu ada 4. Kemudian L-nya itu BC ini sama dengan L, FG sama dengan L, AD sama dengan L, EH sama dengan L. Maka L-nya ada 4. Begitu juga dengan T. T ini adalah rusuk tegaknya, semuanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka jumlah panjang rusuk balok ini adalah 4P ditambah dengan 4L ditambah dengan 4T. Atau ini sama dengan 4 buka kurung P tambah L tambah T. Kemudian bagaimana dengan diagonal sisinya atau diagonal bidangnya? Diagonal bidangnya misalnya di sini kita gambarkan diagonal bidangnya itu misalnya AC. Nah, bagaimana menentukan panjang A ke C? Nah, dari A ke C ini bisa kita perhatikan segitiga ABC, siku-siku di B. Maka panjang AC itu merupakan sisi miringnya. AC ini adalah diagonal bidangnya. AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah dengan BC pangkat 2. Atau AC sama dengan akar dari AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Panjang diagonal ruang. Nah, di sini kita ambil contoh diagonal ruangnya itu adalah dari A ke G. A ke G ini adalah salah satu dari 4 diagonal ruang yang dimiliki oleh balok. Panjang AG atau panjang diagonal ruangnya ini sama dengan rumusnya sama dengan apa? Nah, maka di sini perhatikan segitiga ACG. Siku-sikunya di titik C. Nah, di sini siku-siku. Maka untuk mencari AG
AG itu merupakan sisi miring. AG pangkat 2 sama dengan AG pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah dengan CG pangkat 2. Atau AG ini sama dengan akar dari AC pangkat 2 ditambah dengan CG pangkat 2. Untuk luas permukaan balok, rumusnya itu adalah 2 dikali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Nah, untuk volumenya, rumusnya itu adalah P kali L kali. Kita lihat contoh soal yang pertama. Diketahui sebuah balok dengan panjang 15 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 7 cm. Maka tentukanlah jumlah panjang rusuk-rusuknya, panjang diagonal AC-nya, panjang diagonal ruang AG, luas permukaan balok, dan volume balok. Maka yang pertama kita lihat dulu. P sama dengan 15 cm, kemudian lebarnya 8 cm, tinggi 7 cm. Untuk mencari yang A, jumlah panjang rusuk. Jumlah panjang rusuk-rusuknya. Berarti semua rusuknya ini kalau kita jumlahkan berapa? Tadi rumus untuk mencari jumlah panjang rusuk itu adalah 4 kali P tambah L tambah T. Nah, ini menjadi 4 kali P-nya 15, L-nya 8, T-nya 7. Maka ini jadinya 4 kali 15 tambah 8 tambah 7, 30. Maka ini 4 kali 30, 120 cm. Jumlah panjang rusuk-rusuknya itu adalah 120 cm. Yang B, panjang diagonal AC. Nah, AC. Kalau kita ingin mencari panjang diagonal AC, maka perhatikan segitiga ABC, di mana siku-sikunya di B, sisi miringnya AC. Untuk mencari AC, rumusnya AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah dengan BC pangkat 2. Atau AC ini sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC dikuadratkan. Nah, nilai AB-nya tadi adalah 15 pangkat 2 ditambah dengan BC-nya 8 pangkat 2. Ini 225 ditambah dengan 64. Oke, kita jumlahkan. Akar dari 289 ini sama dengan 17 cm. Maka panjang AC-nya 17 cm. Kita lanjutkan yang C. C adalah diagonal ruang. Pertanyaannya diagonal ruang A ke G. Dari A ke G ini perhatikan segitiga ACG, siku-siku di C. Maka ini AG pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 ditambah CG pangkat 2. AG sama dengan akar AC pangkat 2 tambah CG pangkat 2. Di mana AC-nya itu adalah tadi 17. Berarti ini 17 dikuadratkan, CG-nya itu 7 dikuadratkan. Ini akar 289 ditambah 49 sama dengan akar 338. 338 ini merupakan perkalian dari 169 dikali 2. 169 dikali akar 2. Maka ini akar 169 itu adalah 13. Akar 2 tetap. Maka jawaban dari panjang diagonal ruang AG itu adalah 13 akar 2. Kita lanjutkan yang D. Luas permukaan dari balok, rumusnya itu adalah luas permukaan 2 kali
P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. 2 kali P-nya tadi nilainya adalah 15. Lebarnya 8, berarti 15 kali 8 ditambah P kali T. 15 dikali T-nya adalah 7. Ditambah L-nya 8 dikali T-nya 7. Maka ini didapat 2 kali 15 kali 8 120, 15 kali 7 105 ditambah 8 kali 7 56. Ini 2, kita jumlahkan diperoleh 281. 2 kali 281 adalah 562. Maka luas permukaannya itu adalah 562 cm pangkat 2. Yang E volume dari balok. Volume balok rumusnya adalah volume sama dengan P kali L kali T. Volumenya itu nilai P 15 dikali dengan L-nya 8 dikali dengan T-nya 7. Hasilnya 840 cm pangkat 3. Soal yang kedua, sebuah balok berukuran panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Jika luas permukaan balok tersebut 550 cm pangkat 2, tentukanlah tingginya. Soal nomor 2 ini merupakan kebalikan daripada soal yang D ini. Yang D ini diketahui panjang, lebar, tinggi, ditanya luas permukaan. Tapi di sini yang diketahui itu adalah luas permukaannya dan dua daripada unsur lainnya yaitu panjang dan lebarnya, maka tingginya berapa. Nah, ini kita kembali ke rumus luas permukaan. Luas permukaan itu rumusnya 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nah, di mana nilai dari luas permukaannya sudah diketahui, kita substitusikan nilainya 550 cm pangkat 2. Kemudian 2 kali nilai P-nya tadi adalah 15 dikali dengan lebarnya itu adalah 10 ditambah P kali T. 15 dikali T. T-nya yang ditanya, T-nya belum diketahui jadi tetap T ditambah dengan L kali T. L-nya itu adalah 10 dikali dengan T. Nah, ini 550 2 kali 15 kali 10 150 ditambah 15T ditambah 10T. Nah, ini 550 sama dengan 2 kali 150 tambah 15T tambah 10T adalah 25T. Nah, di sini kita langsung dibagi 2 boleh atau kalikan ke dalam juga bisa. 550 sama dengan 2 kita kalikan ke 150 dapatnya 300 ditambah 2 kali 25 dapatnya 50T. Maka nilai dari T-nya ini harus kita kurangkan dulu. 550 kurang 300 nilainya adalah ini menjadi 250 sama dengan 50T. Nilai T yang diperoleh adalah 250 bagi 50 sama dengan 5. Berarti panjang T-nya itu adalah 5 cm. Kita lanjut dengan soal yang ketiga. Sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebarnya 9 cm. Jika volumenya itu adalah 864, maka tingginya berapa? Ini merupakan kebalikan daripada soal yang E. Yang E diketahui panjang, lebar, tinggi, ditanya volume. Kalau di sini volumenya diketahui, yang ditanya itu adalah tingginya. Nah, ini sama saja rumusnya nanti. Caranya kalau yang ditanya itu lebarnya atau yang ditanya itu adalah panjangnya. Sama saja, kita kembali ke rumus dari volume. Rumus volume balok itu adalah P kali L kali T. Di mana nilai volumenya itu 864. Kemudian nilai P-nya kita ganti, P-nya adalah 12
dikali dengan L-nya 9 dikali dengan T. Di sini 864 sama dengan 12 dikali 9 itu hasilnya 108 kali T. Maka untuk mendapatkan T ini adalah 864 dibagi 108. Hasilnya itu adalah 8. Maka tinggi dari balok tersebut adalah 8 cm. Kita lihat soal yang keempat. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok itu adalah 4:3:2. Hitunglah ukuran balok tersebut dan volumenya jika luas permukaan balok tersebut 468 cm². Nah, di sini diketahui, kita misalkan dulu, misal panjangnya ini panjang banding lebar banding tinggi. Maka kita misalkan P-nya itu sama dengan 4Y misalnya. Kemudian lebarnya sama dengan 3Y dan tingginya 2Y. Yang diketahui itu adalah luas dari luas permukaan. Nah, kembali ke rumus luas permukaan. Luas permukaan rumusnya 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali. Nah, luas permukaannya kita ganti nilainya 468 sama dengan 2 kali nilai P dan Y. Nilai P-nya ini kita substitusikan. 4 kali Y dikali dengan L-nya 3Y. Ditambah P-nya ganti 4Y dikali T-nya 2Y. Ditambah L-nya 3Y dikali dengan T-nya 2Y. Nah, di sini didapat 468 sama dengan 2 kali 4 kali 3, 12Y pangkat 2. Ditambah 4 kali 2, 8Y pangkat 2. Ditambah 3 kali 2, 6Y. 468 sama dengan 12 tambah 8 tambah 6. Ini hasilnya 26. Maka sini menjadi 2 kali 26Y pangkat. Ini kita kalikan ke dalam. 468 sama dengan 52Y pangkat 2. Maka nilai dari Y pangkat 2 nya itu adalah 468 dibagi dengan 52 adalah 9. Atau ini adalah nilai dari Y pangkat 2. Maka nilai Y nya itu adalah akar dari 9, yaitu 3. Nah, setelah kita mendapatkan Y nya itu 3, maka kita kembali ke permisalannya tadi, di mana P tadi adalah 4Y. Maka nilainya itu, nilai P-nya itu sama dengan 4 dikali Y, yaitu 4 dikali 3, hasilnya 12. Maka ukuran panjang dari balok ini 12 cm. Kemudian lebarnya 3Y, artinya L sama dengan 3 kali 3, hasilnya adalah 9. Kemudian tingginya 2Y, artinya T-nya ini 2 kali 3, dapatnya 6. Nah, maka ukuran dari balok tersebut adalah 12 cm, 9 cm, dan 6 cm. Nah, sekarang kita cari pertanyaan yang kedua. Nah, untuk volume dari balok ini, volume itu rumusnya tadi P kali L kali T. Di mana P-nya yang sudah kita peroleh 12 dikali dengan L-nya 9 dikali dengan T-nya 6. 12 kali 9 kali 6 hasilnya 648. Satuannya cm pangkat. Kita lanjut dengan soal yang terakhir. Alas sebuah akuarium berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 1 meter, lebarnya 0,5 meter. Jika 2/3 bagian dari akuarium itu berisi sebanyak 200 liter, maka tinggi akuarium tersebut adalah. Nah, sekarang kita lihat dulu bentuk dari akuarium ini, di mana alasnya itu berbentuk persegi panjang. Nah, maka pasti akuarium ini bentuknya itu adalah berbentuk balok. Sini 1/3 bagian dari akuarium itu berisi air. Maka volume dari 2/3 akuarium ini, volume 2/3 dari akuarium itu adalah balok. Ini sama dengan 200
liter. Kemudian panjang dari akuarium ini 1 meter. 1 meter ini kita ubah ke desimeter. Ini sama dengan 10 desimeter. Kemudian lebar dari akuarium ini 0,5 meter. 0,5 meter ini kita jadikan ke desimeter, berarti turun 1 tangga dikali 10, jadinya 5 desimeter. Yang ditanya adalah tingginya. Oke. Volume balok sama dengan P kali L kali T. Di sini permasalahannya itu akuarium ini tidak penuh, hanya terisi 2/3. Maka ini sama dengan volume 2/3 bagian dari akuarium ini sama dengan 2/3 dikali P kali L kali T. Nah, di mana volume 2/3 balok tadi adalah 200 liter. Kemudian ini kita substitusikan 2/3 dikali nilai P-nya adalah 10 desimeter, kemudian L-nya 5 desimeter dikali dengan T. Ini 200 liter ini sama dengan 200 desimeter pangkat 3. Nah, ini nanti di sini kan satuannya desimeter, T-nya juga desimeter. Maka desimeternya hilang ya. Ini menjadi 200 sama dengan 2/3 dikali 10 kali 5 nilainya 50 dikali dengan, nah ini 200 kali 3 dapatnya kita kalikan silang, ini 600 sama dengan 2 kali 5 100 kali T. Maka nilai T-nya itu adalah 600 dibagi 100. Dapatnya 6 desimeter. Karena tadi semua satuannya sudah kita konversikan ke desimeter. Maka hasil yang kita peroleh adalah desimeter. 6 desimeter ini sama dengan 60 cm. Sekian pembahasan soal-soal yang berhubungan dengan balok. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.